Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan, request daripada kalian semua di 3 sosial media. Yang pertama di channel YouTube Zodiak Harian, yang kedua di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan yang ketiga di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak secara harian, dan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutannya kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu ini tanggal 20 Mei tahun 2020, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya seperti ada sebuah semacam kelelahan, ada sebuah rasa capek dalam menghadapi beberapa hal yang berkaitan erat dengan yang namanya persoalan. Di sini kalau bisa saya katakan sebagai seorang Capricorn dan sebagai seorang Capricorn yang terutama menjadi anak pertama, anak kedua ataupun anak ketiga yang menjadi tulang punggung daripada keluarga, sepertinya ada perasaan capek, ada perasaan lelah di dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang saat ini dihadapi oleh seorang Capricorn. Atau bahasa kasarnya, Capricorn saat ini berada di dalam kondisi yang sedang titik puncaknya mengalami sebuah rasa capek, rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa ingin mengungkapkan segala bentuk hal yang saat ini dipendam oleh seorang Capricorn. Nah, cara untuk mengatasi itu semua adalah bagaimana? Yang pertama adalah melepaskan beban-beban yang saat ini kamu rasakan. Nah, beban yang saat ini kamu rasakan kan yang pertama adalah kamu terlalu menganggap sebuah tanggung jawab itu harus semuanya diselesaikan. Ya memang tanggung jawab harus segera semuanya diselesaikan. Akan tetapi kamu punya batas kemampuan yang berbeda begitu dengan orang lain. Maka dari itu kamu harus memprioritaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab kamu. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kamu usahakan kamu selesaikan. Akan tetapi jika ada beberapa tanggung jawab yang sekiranya memang kamu belum mampu untuk menyelesaikan, lebih baik kamu lepaskan terlebih dahulu daripada malah kamu terjebak di dalam situasi yang malah membuat kondisi kehidupan kamu semakin rumit, terutama dalam hal perasaan. Kemudian kalau di sini sebenarnya yang terlalu membebani kamu saat ini adalah urusan hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan urusan hubungan asmara kamu? Karena di sini sepertinya urusan hubungan asmara kamu mayoritas memang cukup membebani kamu. Karena apa? Karena dari hubungan asmara yang bermasalah sepertinya akan berdampak domino kepada aktivitas-aktivitas kamu yang lainnya. Apalagi di hari Rabu ini dan besok hari Kamis tanggal merah, sepertinya memang hubungan asmara kamu sedang berada di dalam suatu problematika yang sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan dari awal minggu yang lalu sepertinya Capricorn sedang fokus untuk memperbaiki kondisi finansial, karena di sini memang kondisi finansial merupakan kebutuhan yang cukup vital yang harus diselesaikan sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020. Jadi di sini kalau untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keuangan, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn berada di dalam sebuah kondisi yang cukup bagus. Artinya apa? Artinya walaupun di dalam pekerjaan itu ada beban, ada tanggung jawab, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, akan tetapi dalam lingkungan pekerjaan kamu bisa mengantisipasi hal itu karena kamu menyadari bahwa ada kebutuhan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan yang namanya keuangan. Maka dari itu kamu cukup bisa bertahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang meskipun terkadang ada beberapa hal yang kurang menguntungkan. Kemudian secara keuangan bisa saya katakan sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti keuangan kamu akan berada di dalam kondisi yang cukup aman, berada di dalam kondisi yang cukup safe. Karena apa? Karena kamu sudah mempersiapkan segala bentuk sesuatunya untuk menghadapi hari raya Idul Fitri tahun 2020 nanti, meskipun dengan suasana yang agak cenderung berbeda. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan dari segi keuangan, memang dari hari Senin kemarin kan saya sudah mengatakan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki yang sifatnya memang tidak terduga-duga, yang sifatnya memang tidak disangka-sangka. Artinya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu nanti ketika hari raya Idul Fitri, sepertinya rezeki seorang Taurus itu akan banyu mili, akan terus mengalir meskipun ada beberapa sumbatan, ada beberapa sekatan, tetapi yang namanya sifat air adalah ketika dia menemukan celah rezeki maka dia akan terus mengalir. Seperti itu adalah analogi daripada rezeki yang saat ini Aquarius hadapi. Jadi rasa syukur terhadap kelancaran rezeki ini harus segera ditingkatkan. Karena apa? Karena dengan mensyukuri nikmat yang kamu dapatkan saat ini, maka nikmat-nikmat yang lainnya tentu akan kamu dapatkan. Dan terutama di sini kalau rezeki bukan hanya soal pekerjaan saja. Di sini rezeki dari soal yang lainnya seperti kesehatan, seperti pasangan yang pengertian dan sebagainya, itu juga termasuk rezeki dan itu juga harus termasuk dalam list yang harus kamu syukuri dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kalau saya pusatkan lagi ke dalam sebuah titik keuangan kamu, sepertinya memang sampai dengan hari Minggu nanti kondisi keuangan kamu akan ada yang luar biasa. Kenapa saya katakan akan ada yang luar biasa? Karena memang terlepas dari gaji, terlepas dari tunjangan, terlepas daripada yang lainnya, ada rezeki yang memang sifatnya tidak kamu duga dari arah yang memang tidak kamu sangka-sangka. Karena yang namanya rezeki itu adalah hak prerogatif Tuhan yang dimana dia mau memberikan kepada siapa saja dengan cara yang bagaimana itu adalah kehendak Tuhan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, selama sampai dengan hari Minggu nanti sepertinya kondisi rezeki kamu akan berada di dalam taraf yang cukup bagus. Tetapi kita beralih dulu ke urusan rezeki dan ke urusan finansial. Di sini kalau ke urusan perasaan dan sebagainya, di sini kalau bisa saya katakan kamu terlalu mindful. Mindful itu terlalu berpikir penuh gitu. Jadi pikiran kamu selama 1 minggu ini memang cukup penuh. Kalau di minggu yang lalu saya mengatakan kamu harus waspada dengan segala bentuk permasalahan yang mungkin tidak kamu duga untuk muncul di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Rabu ini sepertinya bisa saya katakan ini adalah ending daripada pikiran kamu yang terlalu penuh terhadap sebuah permasalahan. Kenapa saya katakan ending terhadap pemikiran kamu yang terlalu penuh? Di hari Rabu ini bisa saya katakan hari terakhir kamu harus berpikir penuh terhadap permasalahan yang mungkin akan muncul di hari ini. Jadi bisa saya katakan di hari Kamis nanti tanggal merah tanggal 21 Mei tahun 2020 sepertinya kondisi kamu sudah mulai normal lagi. Nah, hal ini seharusnya bisa kamu jadikan pijakan untuk bisa beraktivitas kembali normal. Meskipun tingkatan kewaspadaan, tingkatan kehati-hatian harus terus ditingkatkan. Hindari masalah yang sekiranya tidak perlu, hindari permasalahan yang sepertinya tidak memang kamu butuhkan, dan jauhi lingkungan yang malah menimbulkan permasalahan buat kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius cukup bisa dikatakan aman, bisa dikatakan baik-baik saja, pengertian, kepercayaan, komitmen dengan pasangan serta komunikasi yang baik mengakibatkan sebuah hubungan asmara yang cukup harmonis terutama di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Apapun yang terjadi, kamu harus terus bersama dengan pasangan kamu, saling menguatkan dan saling mengingatkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu 20 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020, sepertinya ada sebuah kepura-puraan yang tidak bisa kamu seimbangkan di dalam kehidupan kamu. Sepertinya seorang zodiak Pisces saat ini berada di dalam dua sisi yang cukup berbeda daripada kehidupan realitas yang saat ini dihadapi oleh seorang zodiak Pisces. Kenapa saya katakan seperti itu? Ibarat kata seperti ini.
Pisces ketika ada suatu permasalahan yang paling sering adalah bukan mencari solusi, bukan memikirkan solusinya, akan tetapi memikirkan masalahnya. Sehingga hal ini cukup mempengaruhi Pisces dalam segala aspek kehidupan Pisces, sehingga masalah yang saat ini dihadapi oleh seorang zodiak Pisces itu terpengaruh kepada hal yang lainnya. Masalahnya satu, tetapi bisa memberikan pengaruh sampai 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka dari itu, hal ini menjadikan sebuah kelemahan daripada kamu yang punya zodiak Pisces. Ibarat kata kalau bisa dikatakan kamu itu ketika menerima teman kamu sebagai partner, ketika teman kamu itu bercerita kepada kamu, ketika teman kamu ada masalah, kamu menjadi sangat bijak sekali. Udahlah, masalah ini bisa kamu selesaikan dengan baik, masalah ini bisa kamu selesaikan dengan sangat bijak. Kamu tahu, kamu sudah dewasa, kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudahlah, jalani masalah ini dengan ikhlas dan sebagainya. Tetapi kalau Pisces ada masalah, Pisces lebih cenderung menyalahkan diri sendiri. Aduh, aku kok kayak gini ya. Aduh, kok bisa ya masalah ini terjadi ya. Aduh, kenapa ya kok malah terjadi. Jadi pikiran kamu itu nggak memikirkan solusi daripada masalah ini. Jadi pikiran kamu malah bulet seperti itu terus. Memikirkan kenapa kok masalah ini terjadi. Bukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu hal itu cukup mempengaruhi kondisi psikologis kamu secara perasaan karena tertekan dengan adanya permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Nah, mungkin permasalahan ini kalau bisa saya katakan mungkin terlepas daripada urusan finansial. Masalah ini nggak ada kaitannya dengan urusan keuangan, akan tetapi masalah ini berkaitan erat dengan masalah asmara, masalah perasaan, dan bahkan dengan masalah pekerjaan. Nah, hal ini sepertinya yang memang harus kamu jadikan suatu antisipasi. Antisipasi bagaimana? Antisipasi supaya kamu itu tidak terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, yang ada kamu malah akan berkutat di dalam sebuah tekanan itu terus-menerus. Nah, hal ini yang menghambat kamu untuk meraih kebahagiaan kamu, terutama di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian berkaitan erat dengan urusan keuangan, di situ ada kartu The Justice, artinya walaupun secara pemasukan kamu cukup bisa dikatakan stabil, cukup bisa dikatakan lancar, akan tetapi di sini kalau bisa saya katakan kamu harus terus menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Artinya apa? Artinya yang lebih berat seharusnya adalah pemasukan, bukan pengeluaran. Jadi hal ini memang harus kamu jadikan suatu skala prioritas. Bagaimana untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 nanti dengan menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Karena jika neraca keuangan kamu ini bisa kamu seimbangkan, maka untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti kamu akan lebih tenang karena urusan finansial kamu bisa dikatakan lebih terjamin. Jadi hal ini memang harus jadikan suatu prioritas di dalam urusan keuangan zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Hero Friend dan kemudian di sini ada kartu The Death. Saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries harus waspada. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini yang perlu kamu tingkatkan adalah sebuah rasa kesabaran dan rasa keikhlasan. Karena dengan rasa sabar dan rasa ikhlas yang saat ini kamu punya bisa menjadikan pelajaran buat kamu bahwa kamu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu di dalam segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini atau menolong kamu dari masalah yang akan kamu hadapi nantinya. Di sini kalau bisa saya katakan terima saja masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah tidak bisa kamu hindari, kamu tidak bisa lari daripada masalah. Masalah harus terus kamu jalani, harus terus kamu hadapi. Jangan ragu, jangan lelah, kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang menerpa kamu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Dan di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus waspada. Kenapa saya katakan kamu harus waspada terhadap lingkungan sekitar kamu? Karena di beberapa hari ke depan sepertinya lingkungan sekitar kamu akan berusaha untuk menciptakan permasalahan yang akan menyerang kamu. Jadi bisa saya katakan permasalahan yang sudah kamu hadapi akan ditambah dengan masalah yang akan muncul di beberapa hari ke depan. Jadi kesabaran, keikhlasan, dan antisipatif untuk masalah yang akan muncul harus segera kamu jalankan. Jadi jangan sampai masalah yang akan datang dan masalah yang saat ini kamu hadapi malah menghambat
kepada perjalanan hidup kamu. Jadi masalah hadapi dengan sebaik-baiknya dan yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi. Jadi saya sarankan sampai dengan minggu nanti, sampai dengan hari raya Idul Fitri, jaga diri dari munculnya permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, hindari permasalahan daripada hubungan asmara. Kenapa saya katakan kamu harus menghindari permasalahan daripada hubungan asmara? Di sini kalau bisa saya katakan, jangan sampai hubungan asmara kamu ini ada masalah sampai dengan hari Minggu nanti. Karena jika nanti hubungan asmara kamu ada masalah, maka nanti akan payah bagaimana kau menjalani ibadah Idul Fitri ketika hubungan asmara kamu itu bermasalah. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aries, bisa saya katakan cukup aman, cukup baik-baik saja, khususnya di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan menjelang hari raya Idul Fitri di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020, sepertinya kamu berusaha untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan kamu yang sifatnya dengan keduniawian. Di sini sepertinya tanggung jawab kamu terhadap pekerjaan kamu akan kamu kebut dan akan kamu selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati? Di sini ada kartu King of Wands. King of Wands bisa dikatakan itu sebuah masa depan. Nah, di sini masa depan kamu akankah cerah ataukah tidak? Itu semua tergantung kepada diri kamu saat ini. Jadi apa yang kamu bangun saat ini itu nantinya akan menentukan masa depan kamu. Kalau kamu saat ini bekerja keras, ya maka nanti masa depan kamu akan meraih yang namanya sebuah kesuksesan. Akan tetapi berbanding sebaliknya, jika saat ini kamu bermalas-malasan, bagaimana bisa masa depan kamu akan menuju kepada arah yang menuju kesuksesan? Kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di usia 20 sampai dengan 30 tahun, buat kamu yang saat ini usianya 20 sampai dengan 30 tahun, sepertinya memang saat ini kamu berada di dalam suatu quarter of crisis gitu. Kenapa bisa saya katakan berada di dalam situasi quarter of crisis? Sepertinya di usia 20 sampai dengan 30 tahun, terutama buat kamu yang punya zodiak Taurus, itu semacam ada rasa kecemasan terhadap masa depan. Jadi seakan-akan rasa kecemasan terhadap masa depan ini menghambat langkah kamu untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan kamu yang saat ini sedang kamu lakukan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan kamu saat ini dan percaya bahwa apa yang kamu yakini saat ini, apa yang kamu kerjakan saat ini adalah pondasi untuk mewujudkan kepada masa depan kamu. Jadi ketika kamu hari ini sudah bekerja keras, hari ini kamu sudah berusaha, kamu nggak usah khawatir dengan masa depan kamu, karena masa depan kamu dibangun dengan pondasi yang saat ini sedang kamu jalankan. Ketika kamu sudah bekerja, sudah membangun mimpi, membangun rencana, ya kamu harus melakukan itu semua. Untuk apa? Untuk mewujudkan kepada masa depan kamu. Jadi masa depan kamu itu nggak usah terlalu kamu khawatirkan. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan, yang ada kamu malah akan terjebak di dalam situasi-situasi yang malah menambah sebuah kecemasan di dalam kehidupan kamu. Jadi hal ini harus bisa segera kamu antisipasi, terutama untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Karena apa? Karena masalah pekerjaan dan masalah keuangan adalah dua pokok yang sangat mempengaruhi kecemasan kamu. Karena apa? Jika pekerjaan kamu baik, keuangan kamu lancar, maka kamu nggak akan secemas ini, nggak akan sekhawatir ini. Akan tetapi karena memang pekerjaan kamu belum terlalu jelas dan keuangan kamu masih ngap-ngapan tuh kadang bagus, kadang enggak, kadang jelek. Jadi seakan-akan rasa untuk kecemasan terhadap masa depan itu sangat-sangat dominan sekali, terlalu kamu khawatirkan. Jadi hal ini seringkali terjadi buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kecemasan terhadap masa depan sering banget kamu alami di beberapa hari ke depan, terutama di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi asmara, kalau kamu sudah menemukan pasangan yang tepat, sepertinya tidak terlalu membuat kamu cemas akan masa depan kamu ya. Tapi sayangnya, jika kamu yang saat ini masih belum yakin dengan pasangan kamu, atau kamu bahkan tidak yakin sama sekali
dengan siapa kamu menjalani kehidupan asmara saat ini, ya maka itu tentunya akan menambah sebuah kecemasan di dalam masa depan kamu. Maka dari itu kalau bisa saya katakan harus realistis lah. Pasangan kamu ini mau nggak diajak serius untuk mewujudkan masa depan bersama-sama? Kalau mau ya udah, ayo, kita sudah dewasa, kita saatnya serius, jangan main-main, karena saat ini adalah saatnya untuk saling menunjukkan sikap keseriusan, bukan saling mempermainkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ace of Sword dan kemudian ada kartu Three of Sword. Ada permasalahan di dalam sebuah hubungan asmara. Kenapa saya katakan ada permasalahan di dalam sebuah hubungan asmara? Di sini kalau bisa saya katakan semakin dewasa kamu seorang Gemini, maka kamu akan semakin dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Meskipun di sini bisa saya katakan perasaan kamu tertusuk, kecewa, tertusuk pengkhianatan, tertusuk rasa tersakiti dan sebagainya. Tetapi bagaimana kau bisa mengatasi perasaan kamu yang saat ini acak-acakan, itu tetap terlihat baik-baik saja. Bahkan di saat kamu tidak baik seperti ini, kamu masih tetap menunjukkan sikap kamu yang terlihat baik-baik saja. Memang buat kamu yang punya zodiak Gemini, terkesan seperti menutupi luka, terkesan seperti menutupi perasaan, tetapi biar bagaimanapun buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus tetap terlihat tegar, harus tetap terlihat kuat. Karena apa? Karena jika kamu terlihat sedih, terlihat murung, maka akan mempengaruhi kondisi di sekitar kamu. Jadi ibarat kata kamu itu terlalu dominan di dalam kondisi sekitar kamu. Jadi ketika kamu semangat, maka sekitar kamu itu juga akan ketularan semangat. Nah, tetapi jika kamu terlihat sedih, terlihat murung, maka sekeliling kamu itu juga akan terlihat murung juga. Maka dari itu, meskipun saat ini kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi output kamu, wajah kamu, senyuman kamu harus kamu kamu atur sedemikian rupa supaya kamu terlihat baik-baik saja. Meskipun saat ini kamu dikecewakan, kamu terhianati, kamu tersakiti dan sebagainya, kamu pasti bisa mengatasi itu dengan menutupi ini semua. Meskipun ketika ini nanti dibuka ada rasa kekecewaan, rasa tersakiti dan sebagainya, tetapi itu semua pasti akan bisa kamu atasi. Makanya di sini kalau bisa saya sarankan, di dalam hubungan asmara, terutama buat kamu yang punya zodiak Gemini, jangan terlalu saling tertutup, harus saling terbuka, mengeluarkan unek-unek, jangan terlalu dipendam sendirian. Karena apa? Karena ketika di dalam hubungan asmara, ketika ada masalah terlalu dipendam sendirian, maka masalah itu malah akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu malah akan saling menyakiti satu atau dua pihak, atau bahkan keduanya malah merasa tersakiti karena saling memendam permasalahan. Jadi ungkapkan saja yang menjadi unek-unek di dalam hubungan asmara kamu. Itu adalah permasalahan asmara Gemini di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 sampai dengan beberapa hari ke depan. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan dan urusan keuangan, sepertinya untuk keuangan masih cukup aman, masih cukup lancar, masih cukup baik sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini. Jadi tidak terlalu ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan di dalam urusan keuangan kamu. Urusan pekerjaan juga kamu masih cukup enjoy, mengerjakan di rumah dan sebagainya. Sepertinya kamu cukup nyaman sekali dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Hanya saja yang menghambat kamu yaitu tadi masalah di dalam hubungan asmara dan masalah di dalam perasaan kamu yang sepertinya masih belum bisa kamu atasi sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemarin banyak yang protes, Cancer kapan sih baiknya, Cancer kapan sih baiknya, nanti kalau saya bacakan baiknya nggak sesuai nanti diprotes gitu kan. Nah sekarang saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus berusaha merelakan beberapa hal yang sepertinya menyakiti kamu. Kenapa saya katakan kamu harus berusaha merelakan beberapa hal yang menyakiti kamu, terutama di dalam urusan asmara. Kamu harus berusaha, ini mungkin yang belum menikah ya, yang belum menikah atau yang belum punya anggapan akan menikah ya. Jadi buat kamu Cancer yang saat ini sedang menjalani hubungan asmara dan kamu merasa terbebani dengan hubungan asmara yang saat ini kamu jalankan dengan pasangan kamu, maka jalan satu-satunya adalah kamu harus berani melepaskan.
Kenapa saya katakan kamu harus berani melepaskan? Karena jika kamu paksakan untuk bertahan, maka yang ada hubungan asmara kamu itu akan ada berbagai permasalahan. Contohnya seperti pasangan kamu suka mencari-cari kesalahan, suka merasa paling benar, suka merasa paling menguasai dan sebagainya. Jadi seakan-akan pasangan kamu ini terkesan mengekang kamu. Jadi langkah kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi impian-impian kamu yang jauh lebih penting daripada hubungan asmara kamu, itu seakan-akan malah terhambat dan malah terpatahkan. Jadi yang mematahkan kebahagiaan kamu itu adalah lingkungan terdekat kamu. Di sini kalau bisa saya katakan lingkungan terdekat kamu adalah pasangan kamu. Seharusnya pasangan kamu itu bisa memberikan kamu support, bisa memberikan kepercayaan sehingga kamu bisa meraih apa yang kamu harapkan. Jadi ketika orang terdekat kamu mematahkan harapan kamu untuk mencapai kepada tujuan kamu, ya maka kamu akan merasa kok seperti ini ya. Kok ternyata seperti ini. Jadi seakan-akan memang hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi seakan-akan ketika di dalam hubungan asmara itu ada permasalahan, yang ada apa? Cancer cukup memilih diam daripada Cancer menanggapi yang malah akan menambah runyam. Cancer memilih diam itu bukan berarti Cancer itu lemah, bukan berarti Cancer itu kalah. Karena apa? Karena jika Cancer juga menanggapi apa yang menjadi permasalahan, maka yang ada malah akan saling adu argumentasi. Ketika keduanya saling adu argumentasi, maka tidak ada permasalahan yang bisa diatasi. Maka dari itu Cancer lebih memilih diam, karena dengan diam itu tentunya bisa mengatasi permasalahan. Ya, walaupun bisa saya katakan permasalahan itu nantinya akan muncul kembali, tetapi setidaknya Cancer menahan diri untuk tidak berargumentasi yang tidak perlu dengan pasangannya. Nah, kemudian kita bicara soal pekerjaan dan keuangan. Kalau kamu tidak mau bangkit daripada situasi yang rumit saat ini kamu jalani, bagaimana kamu bisa mencapai kepada tujuan kamu? Nah, sekarang kalau bisa saya katakan kamu saat ini berada di dalam situasi-situasi yang cukup sulit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kamu mau bertahan di dalam situasi yang cukup sulit ini atau kamu mau keluar daripada zona yang sulit ini untuk bisa mencapai kepada kebahagiaan kamu? Dan ingat, di dalam kehidupan ini kita memang berhak sedih, berhak sakit, berhak marah, berhak emosi. Akan tetapi perlu diingat kita juga berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu mau keluar nggak dari situasi sulit ini untuk meraih kebahagiaan kamu? Kalau kamu masih mau bertahan di dalam situasi yang sulit ini, ya sudah, itu terserah kamu. Tetapi kalau bisa saya sarankan, kamu harus keluar daripada situasi yang sulit ini untuk meraih apa yang menjadi kebahagiaan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini pada khususnya, dan pada umumnya memasuki bulan Juni tahun 2020 nanti. Oke, semangat buat kamu yang punya zodiak Cancer, dan ingat jangan berargumentasi yang tidak perlu dengan pasangan kamu. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan ada 9 permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi dari 9 itu baru kamu temukan 3 solusinya. Berarti masih ada 6 masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, di sini kalau bisa saya katakan seorang Leo tidak terlalu bermasalah dalam soal hubungan asmara, karena memang walaupun di dalam hubungan asmara itu ada masalah, seorang Leo itu bisa mengatasi permasalahan di dalam hubungan asmara itu dengan sangat baik. Ya, walaupun terkadang terkesan baikannya lama, baikannya harus penuh dengan rasa gengsi dan sebagainya, tetapi hal itu bisa dikatakan dengan cukup baik. Leo bisa menyelesaikan permasalahan dalam hubungan asmara. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di dalam hubungan asmara seorang Leo itu tidak ada suatu permasalahan. Meskipun ada masalah tetapi bisa segera langsung diselesaikan. Nah, sebenarnya apa yang membuat Leo gundah, yang membuat Leo cemas, yang membuat Leo khawatir? Di sini kalau bisa saya katakan Leo ini seringkali terjebak di dalam situasi yang sulit dalam kondisi keuangan. Nah, di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Leo, kondisi keuangan kamu ini sedang bermasalah karena memang pengeluaran beberapa kali lipat meningkat di beberapa hari terakhir ini. Maka dari itu seorang Leo sedang berusaha bagaimana mengatur kondisi keuangan agar bisa bertahan setidaknya sampai dengan akhir Mei tahun 2020 ini. Kemudian juga di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan Leo memang terkesan seperti merasa paling benar, merasa paling bisa, merasa paling 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 bisa melakukan segala sesuatunya. Karena memang Leo seperti itu, karena memang Leo itu punya mentalitas yang kuat.
Leo punya mentalitas yang kuat menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini. Nah, meskipun terkesan agak keras, tapi itu semua dilakukan Leo untuk bisa bertahan di dalam kehidupan di tengah situasi yang rumit akibat pandemi seperti saat ini. Maka dari itu, ini adalah bentuk wujud adaptasi dari Leo menghadapi situasi yang seperti saat inilah, wabah yang masih belum bisa berakhir seperti ini. Sepertinya Leo memaksa diri untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Untuk urusan pekerjaan memang Leo terkesan keras, terkesan merasa paling bisa, terkesan nekat ya, karena memang mentalitas Leo adalah mentalitas yang seperti itu, terutama di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan secara perasaan kamu cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang memang harus kamu antisipasi. Yang pertama adalah kamu jangan mudah bilang ya. Oke. Jadi jangan mudah mengiyakan sesuatu yang sebenarnya hati kamu itu berkata tidak. Jadi ketika kamu mengiyakan sesuatu tetapi hati kamu itu berkata tidak, maka antara apa yang kamu jalani dengan perasaan kamu itu bertolak belakang. Maka ketika hati dan perasaan kamu bertolak belakang, maka kamu akan merasakan ketidaknyamanan di dalam sebuah kehidupan yang saat ini kamu jalani. Jadi kamu harus berani mengatakan tidak, harus berani menolak. Jangan kamu mengiyakan tetapi perasaan kamu itu mengatakan tidak. Hal ini malah menghambat kamu untuk bisa menghadapi kehidupan terutama di bulan Mei tahun 2020 ini. Kalau bisa saya katakan di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020, usahakan untuk lebih menerima kenyataan, untuk lebih menerima realitas yang ada. Dengan ikhlas, dengan rasa percaya bahwa ini semua pasti akan menumbuhkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kamu. Dan yang paling penting itu tadi, antara hati, perkataan, dan perasaan dan pikiran itu harus selaras. Jadi jangan sampai hati bilang iya tapi perkataanmu bilang tidak. Jadi seakan-akan kamu terlalu membohongi diri kamu sendiri. Jadi hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi jangan seperti itu. Kalau kamu pengen nyaman di dalam menjalani kehidupan di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk urusan keuangan, buat kamu yang punya zodiak Virgo sepertinya masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja. Di sini kalau bisa saya katakan ada kartu The Empress dan ada kartu Queen of Swords. Secara keuangan bisa dikatakan sangat baik. Artinya sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti kondisi keuangan kamu bisa dikatakan sangat baik dan sangat maksimal sekali karena memang sudah kamu persiapkan jauh-jauh hari. Kemudian kalau dari urusan asmara, sepertinya kalau ada masalah kamu cukup menyimpan kepada diri kamu sendiri, kemudian kamu diam, kemudian kamu merasakan apa sebenarnya yang salah di dalam hubungan asmara kamu, dan kemudian kamu terlalu menganggap itu semua baik-baik saja. Dan ketika kamu ditanya oleh pasangan kamu kenapa? Kamu pasti jawabannya nggak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, padahal hati kamu mengatakan tidak. Jadi harus lebih berani terbuka lagi kepada pasangan kamu sehingga bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu Nine of Cups. Secara hubungan asmara untuk kamu yang punya zodiak Libra, sepertinya di hari Rabu ini kamu dinaungi oleh Dewi Fortuna atau Dewi Cinta yang sepertinya memang menumbuhkan keberuntungan kamu di dalam sebuah hubungan asmara. Artinya di dalam sebuah hubungan asmara kamu di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 sepertinya tidak terlalu ada permasalahan yang sifatnya urgent, yang sifatnya bermasalah. Sepertinya di dalam hubungan asmara saat ini sedang baik-baik saja dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan di dalam sebuah hubungan asmara seorang Libra. Jadi hubungan asmara bisa dikatakan di hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 cukup aman, cukup safe untuk hubungan asmara seorang Libra. Kemudian untuk masalah keuangan, pekerjaan dan lain-lainnya, sepertinya ada sebuah
rasa terlalu khawatir dengan kondisi keuangan kamu. Sepertinya memang di beberapa hari ke depan, termasuk di hari ini, hari Rabu, sepertinya kondisi keuangan kamu ini meningkat 2 kali lipat. Nah, ketika pengeluaran kamu meningkat 2 kali lipat seperti saat ini, sepertinya kamu terlalu khawatir bagaimana nanti menghadapi kehidupan setelah Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi keuangan yang sedikit pas-pasan. Karena dengan usia kamu yang seperti saat ini, sudah sepertinya tidak layak lagi untuk menerima angpau, menerima salam tempel dan sebagainya. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, mungkin silaturahmi akan sedikit terhambat ya. Tetapi di sini sepertinya ada rasa kekhawatiran terutama di dalam masalah keuangan dan masalah pekerjaan. Artinya di sini yang pertama adalah masalah keuangan yang sepertinya kamu terlalu mencemaskan, terlalu khawatir dengan kondisi keuangan kamu ke depannya akan seperti apa. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah pekerjaan. Setelah Hari Raya Idul Fitri ini, apakah kamu akan bertahan di dalam pekerjaan kamu atau malah kamu mencari sebuah pekerjaan yang lainnya. Jadi hal ini sepertinya yang menjadi sebuah pemikiran kamu, yaitu antara keuangan dan antara pekerjaan kamu. Tetapi apapun itu, so far so good, hari ini harus kamu jalani dengan semangat dan percaya bahwa Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, setelah kamu terjebak di dalam sesuatu yang sangat rumit, di dalam sesuatu yang sangat sangat kacau, sepertinya kamu di hari Rabu ini kamu tidak terlalu tidak terlalu pengen terjebak dalam situasi yang rumit, terjebak dalam situasi yang ribet seperti ini. Sepertinya kamu di hari Rabu ini kamu perlu yang namanya kebebasan. Di sini kamu perlu melepaskan jeratan-jeratan yang sepertinya menghambat kamu untuk bisa meraih yang namanya kebebasan. Di sini di hari Rabu kalau bisa saya katakan, kamu tidak terlalu menyukai yang namanya konflik, kamu tidak terlalu menyukai yang namanya masalah. Maka dari itu di hari Rabu itu kamu pengen menikmati kehidupan lah, pengen menikmati sebuah kebebasan. Di hari Rabu ini kamu tidak menyukai konflik yang membuat kamu itu tidak terkendali. Karena apa? Karena jika Scorpio terjebak di konflik hari Rabu ini, maka semuanya akan tambah kacau. Apalagi sisi emosional, sisi pemberontak daripada seorang Scorpio ini nanti akan muncul ketika ada konflik yang terjadi di hari Rabu ini. Jadi sepertinya di hari Rabu ini seorang Scorpio tidak mau terjebak di dalam suatu masalah dan tidak mau memikirkan segala sesuatunya itu terlalu berlebihan. Jadi Scorpio di hari Rabu ini sepertinya ingin lebih menikmati kehidupan, ingin lebih santai, terutama dalam masalah-masalah yang sepertinya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi di sini untuk masalah keuangan, sepertinya Scorpio tetap harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Artinya apa? Harus mempersiapkan dana cadangan. Jadi setelah Hari Raya Idul Fitri nanti, kan dana ini banyak keluar. Jadi kamu harus mempersiapkan dana cadangan supaya apa? Supaya setelah Hari Raya Idul Fitri, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup stabil. Kemudian kalau dari urusan asmara Scorpio tidak mau terjebak dalam situasi yang rumit juga. Artinya jika pasangan yang mau cari ribut, mencari masalah, Scorpio lebih memilih diam daripada malah menambah permasalahan. Jadi Scorpio hari ini tidak ingin terjebak di dalam situasi yang menambah masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian ada kartu The Magician. Di hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan, seperti yang sudah saya bacakan sejak hari Selasa yang lalu, sepertinya Sagittarius akan ada keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan Sagittarius. Yang pertama dari rezeki. Sepertinya rezeki Sagittarius hari ini sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti hampir sama seperti Aquarius, cukup lancar. Tetapi bedanya kalau di Sagittarius itu rezekinya sifatnya tidak terduga, tetapi sudah memang itu yang menjadi hak daripada Sagittarius dari sisi rezeki. Kemudian kalau dari sisi urusan pekerjaan, sepertinya di sini urusan pekerjaan pun juga Sagittarius menjalani pekerjaan itu dengan enjoy, dengan nyaman, dengan sabar dan sebagainya. Jadi urusan pekerjaan bisa dikatakan cukup aman, cukup safe untuk Sagittarius di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Kemudian untuk urusan asmara, sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, sepertinya dengan pasangan kamu sudah mulai merencanakan kepada arah jenjang yang lebih serius lagi. Jadi selepas
hari raya Idul Fitri nanti kehidupan asmara kamu akan dibawa kemana? Sepertinya ini sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari dengan pasangan kamu. Jadi untuk hubungan asmara sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius cukup aman dan cukup safe di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 ini. Jadi bisa dikatakan di hari Rabu ini Sagittarius sangat positif sekali dalam 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Pekerjaan, keuangan, dan hubungan asmara. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ramalan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Oke? Sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan buat kamu yang merequest silahkan tulis di komentar atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau bisa kirim pesan di Facebook fanspage Zodiak Harian. Oke, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur ing Pangasusti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.